Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi di channel Flower Family Fun di tengah hujan seperti ini ya. Dan saya memang lagi hujan-hujanan di kebun. Salah satu hobi saya memang hujan-hujanan nih di kebun, karena buat saya suasana seperti ini nih seperti di negeri dongeng. Jadi menyenangkan dan kadang-kadang juga bisa menimbulkan inspirasi ya buat saya. Seperti kali ini saya ingin bikin video tentang koleksi kami yang terdampak hujan ya. Seperti ini salah satunya. Ini adalah Dendrobium yang daunnya berubah menjadi kuning karena perubahan suhu. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar ya, bahwasanya ini adalah salah satu tanda bahwa tanaman kita sedang mengalami transisi dari musim panas ke musim yang lebih dingin ya, seperti kalau di negara kita ini adalah musim hujan. Dan untuk anggrek macan ini yang tadinya ada di kebun samping, sengaja kami pindah ke kebun depan ini karena di kebun samping sedang tahap finishing ya untuk makeover kebun seperti video yang saya upload kemarin ya. Jadi memang anggrek macan ini atau Grammatophyllum ini juga terdampak hujan nih. Jadi beberapa daunnya ada yang kuning ya. Oke, kita lihat di sini ada Cattleya mantini sedang kenop, dan ini harus saya pindah. Nanti khawatir gagal kenop ya kalau kena hujan terus menerus. Memang belakangan ini hujannya itu terus-terusan nih di tempat kami ya. Jadi sebaiknya kami pindahkan. Nah, di video kali ini saya ingin tunjukkan kepada sahabat semua pecinta anggrek, aktivitas saya hari ini adalah mengganti media tanam Bulbophyllum kami ini ya, karena Bulbophyllum ini menggunakan media tanam sphagnum moss dan kadaka ya, jadi kurang sesuai untuk keadaan cuaca belakangan ini. Dan memang di tempat kami pada umumnya adalah iklimnya itu panas, maka itu kami menggunakan sphagnum moss dan akar kadaka untuk membalancekan keadaan iklim di tempat kami ya. Dan memang untuk Bulbophyllum itu menyenangi keadaan media tanam yang lembab. Nah, ini dia adalah anggrek hitam Kalimantan ya, alias Coelogene pandurata. Ini juga kehujanan dan kepanasan, tapi saya rasa dia akan baik-baik aja insya Allah, karena masih terlindung kanopi ya di atasnya. Kebun bagian depan ini memang nggak seluruhnya terlindung oleh pohon palem dan pohon mangga ya. Nah, seperti kita lihat di tengah-tengah ini coak. Jadi yang bagian tengah ini cahaya matahari menerobos ya, dan hujan pun juga ngeguyur banget. Maka itu bagian tengah tadi Dendrobium dan Bulbophyllum itu terkena dampaknya. Oke, sekarang saya siap-siap untuk repotting Bulbophyllum. Berhubung lagi hujan, maka saya repottingnya di sini ya. Mohon maklum. Wah, senang sekali nih saya ditemenin repotting ya. Lesehan di sini, tapi nggak lesehan sih. Saya duduk di atas apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh dingklik. Jadi saya akan mengganti media tanam Bulbophyllum ini. Yang awalnya sphagnum moss dan akar kadaka akan saya ganti dengan media tanam yang kira-kira tidak terlalu mengikat air ya. Jadi kita bisa lihat di sini sudah ada yang busuk daunnya dan ada yang menguning ya. Nah, ini pertanda bahwa media tanamnya sudah sangat basah sehingga mempengaruhi akar dari Bulbophyllum ini. Seperti yang kita tahu ya, bahwa tanaman anggrek sekalipun dia menyukai media tanam yang lembab, anggrek itu tipikalnya adalah tidak terlalu suka basah sekali pada media tanamnya. Nah, kalau yang ini jangan ditiru ya ibu-ibu. Biasakan menggunakan sarung tangan atau glove ketika repotting. Kalau saya sih kurang sreg kalau pakai glove itu ya, karena tangan itu rasanya nggak nempel di akar atau di media tanam. Kecuali kalau plannya besar, baru saya gunakan sarung tangan.
Nah, ini sudah saya persiapkan kebutuhan saya repotting. Pastinya ada media tanam yang saya pilih kira-kira tidak terlalu mengikat air ya. Secara ini adalah musim hujan. Antara lain saya gunakan arang, styrofoam atau gabus, dan tambahan sedikit kulit pinus ya. Dan semuanya sudah saya rendam terlebih dahulu ke dalam larutan fungisida untuk mengantisipasi jamur. Dan di sini saya juga sediakan larutan fungisida tersendiri untuk nanti merendam plant ya sebelum kita tanam. Nah, ini dia nih bentukan plantnya setelah kita keluarkan dari pot. Jadi ini ada 2 plant, nanti akan saya split ya masing-masing sehingga pertumbuhannya menjadi lebih baik ya, karena ini sudah terlalu rimbun menurut saya, terlalu merumpun ya. Nah, karena ini dihubungkan oleh semacam rizoma gitu, maka ketika split kita harus mengikuti jalurnya ya, supaya masing-masing bulbnya itu berada pada jalur rizomanya. Nah, seperti ini semua bulb ini satu deret dalam satu rizoma, jadi nggak terpisah-pisah. Kemudian kenapa saya pakai styrofoam? Biasanya paling dasar saya gunakan pecahan batu, tapi karena ini banyak turun hujan, maka batu saya ganti menjadi styrofoam. Dimana styrofoam itu nggak terlalu mengikat air ya, jadi saya nggak khawatir busuk akarnya. Nah, ini saya sudah mulai mengatur styrofoam ya di dasar pot. Dan ini saya kasih agak banyak karena tipikal dari bulbophyllum ini tumbuhnya itu merambat merambat di atas ya. Jadi bukan akarnya itu bukan di bawah. Maka itu saya perlu styrofoam yang lebih banyak untuk mengganjal sehingga plantnya itu bisa naik gitu loh, Bu. Kemudian di atasnya styrofoam saya kasih arang dan campuran kayu pinus ya. Dan biasanya kayu pinus itu kan masih masih ada terbawa getah-getahnya ya. Dan untuk itulah kita perlu membersihkan getah-getah itu dari kayu pinus, karena getah-getah tadi itu mengandung racun yang berbahaya buat tanaman kita. Nah, seperti ini nih bulbophyllum ya, dia memang nggak punya stem sehingga kita perlu menanamnya itu di atas pot. Maka itu kita perlu styrofoam yang lebih padat untuk mengganjal di bawah. Kemudian saya akan tempatkan bulbophyllum ini di kebun samping aja ya, yang sudah ada paranetnya, supaya dia lebih terlindung dari hujan. Dan memang tipikalnya anggrek ini nggak suka terkena sinar matahari secara langsung. Oke, sebelum saya pamit, saya berpesan cek dulu kebunnya, siapa tahu ada anggrek yang media tanamnya harus diganti secara musim kita ini juga lagi berganti ya, dari panas menjadi hujan. Terima kasih sudah bersama Flower Family Fun, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalam.